Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Dan kali ini kita akan kembali membahas si Elia. Kita membahas si Elia ini itu sama artinya kita membahas kelamin, sahabat. Ya, karena ketika kita lihat wajahnya si Elia ini itu sama seperti ya itulah kira-kira ya. Wajahnya seperti wanita, suaranya seperti perempuan, kelaminnya adalah nggak jelas. Makanya ketika kita membahas si Elia itu nggak jauh-jauh dari kelamin. Dua kelamin yang saling kontradiksi. Ya ini hanya perumpamaan ya. Kelamin ini perumpamaan lain dari kata perkataan ya sahabat. Jadi perkataan si ongok raya yang bernama Elia sok cerdas berdasarkan fakta sejarah. Karena dia kan selalu ngomong tuh berdasarkan fakta sejarah. Untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis. Tapi sejarah yang mana dia nggak tahu. Nah sahabat, ketika dia berbicara si ongok raya ini itu ada dua pernyataan yang selalu kontradiksi tuh sahabat. Kemarin dia katakan membahas Israel dan Palestina itu nggak boleh bawa-bawa agama. Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Beda. Maksudnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Oke. Kalau kita pengen tahu siapa itu Israel, apa itu Israel, bagaimana itu Israel, tidak boleh tidak, seluruh dunia itu harus kembali ke Alkitab. Kampret. Atau memang Bible-nya itu bukan representatif dari agamanya. Ajaran apa tuh isi Bible-nya itu? Ya, karena bukan agama. Nah, itu pertama kontradiksi. Kemudian, baru-baru ini Pelet Tupai saya juga menangkap ini video part keberapa ini ya untuk mengungkapkan bahwa dia punya dua jenis kelamin yang saling kontradiksi ya, dua perkataan yang selalu berlawanan. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah pribadi yang sama di video TikToknya dia, sahabat. Berikut videonya. Namun di sisi lain, saya akan mengajak saudara untuk berbicara tentang pribadi Yesus Kristus dan juga Nabi Isa secara historis. Yesus Kristus merupakan pribadi yang lahir di Migdal Eder atau Menara Kawanan Domba pada tahun 4 sebelum Masehi sesuai yang dinubuatkan oleh Nabi Mika. Bahkan sejarawan gereja yang bernama Origen dari Alexandria pada abad kedua mengonfirmasi hal tersebut bahwa Yesus Kristus benar-benar lahir di Migdal Eder. Nama Yesus Kristus dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Yesus Kristus atau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Yeshua HaMashiach. Di mana dalam bahasa Arab Yesus Kristus atau Yesus Kristus disebutkan sebagai Isa Al-Masih, di mana kata Arab Isa berasal dari kata Aramaik Timur Iso yang berasal dari aksara Manhaya. Dengan demikian merujuk dari hal tersebut dari abad pertama hingga abad ke-6, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder. Ya, dengar itu ya, keluar sendiri dari muncung lonjongnya itu. Kemarin peta ya sahabat, sekarang jadi lonjong. Ya, keluar sendiri dari muncung lonjongnya itu mengatakan bahwa Yesus, Yesua, siapa lagi tadi namanya itu? Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua HaMashiach atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder. Isa Al-Masih itu adalah pribadi yang sama, lahir di Migdal Eder ya. Pribadi yang sama yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder, kata si muncung lonjong ini. Ini harus dicatat sahabat. Catat semua perkataan Oten itu karena beberapa detik setelah itu akan berubah. Nggak percaya? Nah ini pengakuan dia di Dr. Richard Lee sahabat. Isa itu Yesus, bagaimanapun Isa itu tidak mati.
Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim, Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang Di domba. kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan itu tuh? Kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Oh, jadi muncung yang menyamakan antara Yesus dengan Isa Al-Masih itu namanya iman yang mati, sahabat. Kalau muncung yang bilang begini, Yesus Kristus, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Yeshua Hamasyas atau Yehosua merupakan pribadi yang sama, yaitu pribadi yang lahir di Migdal Eder. itu namanya kelamin yang mati. Ini nggak jauh-jauh dari kelamin ya, sahabat. Ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita kalau bahas si Elia ini itu Astagfirullahaladzim, nggak usah lah saya teruskan itu ya. Anda saja lah meneruskannya, sahabat. Jadi karena pernyataan si Ongok Raya inilah muncullah komentar-komentar yang seperti berikut ini, sahabat. Ya ini ya buntut dari pernyataan si Elia Buntut ini. Macam-macam gelarnya ya. Nah, pertama dari Apriyadi 8230. Di kandang kambing mana ada salju? Sampai ke situ komentarnya ya. Ini netizen itulah ya kejeniusan mereka, sahabat. Kan kata si Ongo ini bedanya Isa dan Yesus itu, Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Nah, langsung dapat komentar, di kandang kambing mana ada salju? Astagfirullah. Nah, oke, ini komentar yang saya bacakan ya, sahabat. Ada dari Freesat 4955. Isa memang bukan Yesus. Isa nabi orang Islam, Yesus Tuhan orang Kristen. Isa lahir di bawah pohon kurma, Yesus lahir di kandang domba. Isa masih hidup, Yesus dah mati terkutuk. Ada dasarnya. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya ini ya kreatifnya para komentator netizen ini, sahabat. Jadi jangan anggap para penonton netizen ini orang-orang ongo sama seperti Elia. Orang-orang cerdas nih, salah satu komentarnya yang cerdas. Memang beda katanya. Nah, kemudian ada lagi Purbahadipur 206. Kalau gitu, Kristen itu agama pemikiran budaya, bukan wahyu ilahi. Ya karena sebagian Oten mengatakan Kristen itu memang bukan agama katanya. Nah ini ada lagi. Oten Takiyah Korintus ngaku bukan Isa tapi gerejanya Isa Al-Masih. Iya ya betul ya. Cek and recheck kembali gereja Anda. Namanya apa? Yesus Al-Masih apa Isa Al-Masih? Nah kalau masih Isa Al-Masih, tuh, tolong ya, mulut lonjongnya si Elia ini tolong diperbaiki. Atau gereja Anda yang harus diperbaiki. Anda pilih mana? Gerejanya yang diganti atau muncung lonjong si Elia yang diganti? Oke ya, sekolahnya juga tuh Isa Al-Masih katanya. Kebangkitan Isa Al-Masih. Terakhir nih saya bacakan, biji kembar. Yakin di Israel nggak ada pohon kurma. Lah itu Yahudi Israel merebut tanah Palestina dan mempunyai kebun kurma berhektar-hektar. Pohon kurma itu tumbuh subur di daerah gurun pasir. Masih mau ngeyel? Ya mau gimana lagi kan? Ngeyel itu adalah Oten. Oten itu adalah ngeyel. Jadi Oten itu ngeyel-ngeyel. Astagfirullah, macam-macam ya. Ya kalau kita buka sejarah itu di zaman Yesus itu sudah ada pohon kurma, sahabat. Dia di tempat kelahiran Yesus itu. Namun memang punah, tapi sekarang dibudidayakan lagi. Nah ini faktanya yang disampaikan oleh biji kembar ini. Banyak pohon kurma di Israel. Oke sahabat semuanya, demikian saja yang dapat saya sampaikan tentang lonjongnya muncung Elia ini. Sampai jumpa muncung Elia yang lebih segitiga berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.